Ustaz Lukman. Waalaikumsalam. Oke, Pak Zainal. Selamat bergabung. Alhamdulillah. Ini ada Pak Khudari, Pak PRM. Pak Khudari sudah muncul tapi belum on cam. Mic-nya juga masih mute. Pak Abdurrahman juga belum muncul ya. Ikut offline, Pak. Ada yang online, ada yang offline. Oh gitu. Dua. Ini teng dalamnya Pak Khudari tak? Iya, Pak. Ini ya anggota rantingnya offline semuanya. Ini Pak Budi sudah masuk. Oh ya ya, Pak ya. Nunggu jenengan tadi. Oke ya, bisa kita mulai sambil menunggu yang lainnya ya. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro, kemudian Sahibul Bait Pak Yai Khudari yang selalu meluangkan tempatnya untuk kajian ketarjian, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian baik yang berasal dari PRM Ledok Kulon maupun yang berasal dari Bojonegoro secara umum ataupun di luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian setiap 1 bulan sekali bersama PRM Ledok Kulon dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu yang berkaitan dengan maulidan dan kitab mawalid. Nah, kenapa kok topik ini penting untuk kita coba kaji dan kita dalami ya? Yang pertama, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan orang Jawa menyebutnya bulan Maulud ya, atau Sasi Mulut. Karena itu dihubungkan dengan kelahirannya Nabi, yaitu Nabi dilahirkan pada Amul Fil, tahun gajah. Kemudian bulannya Rabiul Awal, tanggalnya
Tsaniya Asyara, yaitu tanggal 12. Kemudian harinya hari Senin. Itu pendapat yang umum diyakini oleh mayoritas para ulama atau jumhur ulama. Meskipun ada khilaf atau perbedaan di kalangan mereka. Tapi itu yang umum dirayakan dan juga di negara kita. Dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat misalnya kitab Maulid, yaitu kitab berjanji ya. Maka di sana, karena kita juga membahas kitab Maulid, maka saya sebutkan ya apa yang disampaikan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Orang Jawa menyebutnya perjanjian ya. Perjanjian ya. Wa rajih annaha qubaila fajri yaumil itsnain. Pendapat yang kuat bahwasanya Nabi itu dilahirkan sebelum fajar yaumil itsnain, pada hari Senin. Tsaniya asyara syahri Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, min amil fil, dari tahun gajah. Nah, itu keterangan kitab Al-Barzanji. Nanti yang kita akan coba lihat, karena topik kita kan Maulid. Maulid ini kita mencoba melihat sebenarnya Muhammadiyah itu masuk pro atau kontra dalam menyikapi Maulid itu. Kemudian kitab Mawalid nanti kita akan coba kaji. Kalau misalnya nanti kita katakan Muhammadiyah itu ternyata tidak anti Maulid, apakah dalam perayaan Maulid yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah itu juga menggunakan kitab Mawalid atau tidak? Kitab Mawalid itu kitab yang berbicara tentang kelahiran Nabi atau secara umum ya sejarah perjalanan hidup Nabi. Nanti kita coba kaji secara dalam ya. Ya, di antaranya yang populer di Indonesia yaitu Maulid Dzaiba gitu, atau Dzibaan orang Jawa. Kemudian Maulid Al-Barzanji, Barjanjen. Kemudian ada Maulid Syaraful Anam, kemudian ada Maulid Al-Azab, kemudian ada Qasidah Burdah. Yang secara umum kitab Mawalid itu dikumpulkan ya dalam kitab yang namanya Majmu'atul Mawalid itu. Kitabnya seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian, bisa ini umum dibaca di masyarakat itu, dijual di pasar dan juga di masjid-masjid ada, ini sangat populer. Ya, nanti kita akan coba kaji dan dalami ya tentang kitab-kitab tersebut. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah karena kita lebih mengacu pada dokumen-dokumen ketarjian ya. Jadi meskipun Maulid itu ada pro dan kontra ya. Saya sengaja nggak tampilkan mana pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Tapi secara umum yang pro itu nanti semuanya disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin. Ya, di dalam kitab I'anatul Thalibin yang ditulis oleh Said Bakri atau Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, kitab yang cukup populer di kalangan pesantren di Indonesia, maka di Kitabun Nikah bab Al-Walimah, di situ disebutkan beberapa pendapat yang berkaitan dengan Maulid ya. Tidak hanya Maulid itu dianggap minal bid'ah al-hasanah, termasuk bid'ah hasanah, tapi juga disampaikan fadilah-fadilah ya. Di antaranya fadilah membaca kitab Maulid dan seterusnya ya. Karena secara umum kitab itu yang dianggap otoritatif, yang sering dijadikan referensi atau acuan bagi kelompok yang pro Maulid. Ya, kemudian yang kontra itu yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri negara Saudi, kemudian diikuti oleh fatwa-fatwa ulama Saudi yang secara umum menganggap Maulid itu bid'ah karena memang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, dan perayaan Maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah. Nanti kita coba akan pertajam ya. Saya tidak detail di situ karena di kajian saya yang sebelumnya saya sudah kupas itu antara pro dan kontra, kemudian sikap Muhammadiyah bagaimana. Kalau dalam kajian malam hari ini kita langsung concern di dalam pandangan Muhammadiyah melalui dokumen atau data-data di organisasi kita.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara referensi Maulid ya, berdasarkan perspektif Muhammadiyah, maka sebenarnya di SM ya, Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun kedua 1921 ya, Masehi, itu sudah ada instruksi atau maklumat dari Hotbestur ya. Hotbestur itu bahasa Belanda artinya pengurus besar. Yang sekarang Muhammadiyah pakai PP ya, pimpinan pusat. Di situ di Suara Muhammadiyah bisa Bapak dan Ibu sekalian baca di foto yang saya tampilkan itu ya. Itu kan tulisannya Suara Muhammadiyah kawadelaken lelahan dening Muhammadiyah Taman Pustaka. Dan seterusnya ini masih berbahasa Jawa. Itu ada tulisan yang besar itu. Ini namanya tulisannya Mauludan Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini redaksi bahasa Jawanya. Ya. Maka dari sini bisa kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau sekarang Muhammadiyah dianggap sebagai kelompok yang anti Maulid, sebenarnya tuduhan itu tidak benar ya. Karena sebelum berdirinya NU 1926 itu SM Suara Muhammadiyah sudah mencatat ada instruksi atau ada maklumat dari PP yaitu SM tahun 1921. Artinya secara resmi Mauludan di Muhammadiyah itu lebih tua daripada Mauludan di kalangan para NU kan, Mauludan di kalangan para NU gitu. Oke. Kemudian berikutnya ada Suara Muhammadiyah juga nomor 4 tahun 1976 ini fatwa ya. Kemudian di HPT lama ada nanti yang disebut dengan Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Kemudian di HPT baru atau HPT jilid 3 itu ada hasil Munas Malang ya 1927 yang berkaitan dengan tuntunan seni dan budaya. Di situ berbicara juga tentang seni sastra baik prosa maupun puisi yang di situ lebih melihat kitab karya sastra yang ditulis oleh Said Ja'far Al-Barjanji itu dianggap sebagai karya sastra yang perlu untuk diapresiasi. Kemudian ada PHIWM ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Di situ juga bicara tentang pentingnya seni bagi warga Muhammadiyah. Kemudian Halaqah Tarjih Solo 2001. Kemudian fatwa-fatwa kita Bapak dan Ibu sekalian di SM itu mulai 1987 itu sudah ada fatwa yang berbicara tentang Maulid. Kemudian tadi bahkan 1976 tadi ya, 1987, kemudian 2003, 2005, 2008, 2009, dan mungkin masih ada yang lainnya yang belum saya tampilkan. Artinya persoalan Maulidan atau Maulid atau Mulut ini macam-macam ya terminologinya, kemarin sudah saya bahas semuanya itu. Ada yang menyebut Maulid, ada yang menyebut Maulud, ada yang menyebut Idul Maulid, ada menyebut Milad, macam-macam. Itu sering ditanyakan kepada majelis tarjih sehingga dokumen-dokumen kita yang menjawab atau merespon pertanyaan itu cukup komprehensif. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita bicara tentang Maulid ya dalam perspektif Muhammadiyah, maka tentu kita harus memahami dalam pandangan Muhammadiyah apa yang disebut perkara agama dan perkara keduniaan. Dalam kitab Masalah 5 kita itu sudah dijelaskan ya atau sudah dirumuskan oleh majelis tarjih tentang mahuwaddin, apa itu agama, kemudian mahiyadunya, apa itu dunia. Maka ketika Muhammadiyah bicara tentang agama, maka yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran au ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam as-sunnah as-sahihah.
Kemudian tahun 2000 itu sunnah sahihah itu dipertegas maknanya adalah sunnah makbulah. Sehingga sumber hukum kita di dalam Muhammadiyah yang pertama Quran, yang kedua as-sunnah al-makbulah yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Artinya kalau kita nanti tempatkan maulid itu sebagai permasalahan agama, ya harus ada dalil Quran dan dalil sunnah makbulah yang jelas. Ketika tidak ditemukan dalilnya, maka tentu tidak bisa disebut perkara agama. Oke, yang berikutnya di dalam kitab Masalah 5 kita itu ada rumusan yang berkaitan dengan mahiyat dunya. Apa itu dunya? Sebagaimana dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya kita yang lebih profesional, kita yang lebih tahu bagaimana mengatur persoalan kehidupan ini. Artinya kalau misalnya secara umum ulang tahun saja kita rayakan gitu. Orang Jawa ada apa? Ada tiron gitu. Kemudian hari jadi kota juga ada, negara kita ada HUT RI dan sebagainya. Masa misalnya maulid tidak dirayakan itu. Artinya itu ditempatkan di persoalan keduniaan itu. Nah, nanti kita coba lihat ya, Muhammadiyah memetakannya ketika bicara maulid itu permasalahan dunia atau permasalahan agama. Nah, sehingga ini yang perlu kita pahami. Nah, tadi kalau kita bicara maulid itu perkara atau masalah diniyah, masalah agama atau diniyah, atau masalah keduniaan atau dunyawiyah. Oke. Berikutnya, di kitab Masalah 5 kita juga ada rumusan yang berbicara tentang ibadah. Di sana Muhammadiyah mengklasifikasikan ya, ibadah itu menjadi dua. Ada yang disebut ibadah amah atau ghairu mahdhah, ada yang disebut ibadah khosoh atau ibadah mahdhah. Nah, bedanya apa? Kalau ibadah amah atau ghairu mahdhah itu sesuatu yang sebenarnya mubah, tetapi kita niatkan menjadi ibadah sehingga berpahala. Tapi kalau ibadah khosoh atau ibadah mahdhah itu sudah ditentukan oleh syari', oleh Allah tentang kaifiyahnya, tentang tata caranya. Misalnya sholat, zakat, puasa, itu haji itu disebut ibadah apa? Mahdhah. Artinya tuntunannya sudah jelas gitu. Nah, kalau ibadah ghairu mahdhah atau amah itu ya masuk perkara keduniaan, hanya saja kita niatkan untuk ibadah. Nah, sehingga tadi maulid itu kalau disebut ibadah apa? Kalau ibadah mahdhah ya harus jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau ditempatkan ibadah ghairu mahdhah tidak perlu untuk apa? Dicari dalilnya, karena yang penting itu boleh, kemudian kita niatkan untuk apa tadi? Untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, di sini ya misalnya untuk syiar itu. Nah, syiar itu tentu ya tidak ditemukan dalil secara spesifik kan gitu. Oke. Oke. Sehingga perlu untuk kita coba terapkan kaidahnya ini. Ada kaidah ibadah dan ada kaidah muamalat tadi. Kalau misalnya maulid itu masuk perkara ibadah, maka berlaku al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-butlan. Hatta yadulla dalilu ala khilafih. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kemudian al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu ya mengikuti. Artinya menunggu teks itu. Kalau ada dalil Quran dan Sunnah menyuruh, ya kita lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Karena kalau kita ibadah tanpa ada dalilnya, itu menjadi haram atau batal. Nah, maulidan juga semacam itu. Nanti kalau kita tempatkan maulidan itu sebagai ibadah mahdhah ya, atau perkara keagamaan, ya harus ada dalil secara khusus, baik dari Quran maupun Sunnah. Kalau kaidah muamalat itu kebalikannya ya. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala khilafih.
hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Itu. Artinya kalau kita tempatkan maulidan itu sebagai perkara keduniaan, ya berarti boleh sampai memang ada dalil yang melarang. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sekedar kita coba lihat ya historitas atau sejarah perayaan Maulid ya. Ternyata dalam catatan sejarah perayaan Maulid itu pertama kali itu dilakukan oleh dinasti Ubaid, yaitu Fatimi atau Daulah Fatimiyah. Ini mengikuti teologi Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu Syiah yang komunitasnya sekarang sudah nggak ada ya. Mungkin ada tapi perorangan. Dalam arti dalam bentuk negara itu tidak ada. Beda dengan misalnya Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 itu mazhab resmi yang diikuti oleh pemerintahan Iran. Itu mazhab Syiahnya Itsna Asyariyah, mengakui imam 12. Kemudian ada Syiah Zaidiyah, itu secara umum diikuti oleh Yaman yang Yaman Utara, itu Yaman yang ada Sana'a itu Son'a itu yang di situ ada ibu kotanya, itu mazhabnya Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah Ismailiyah ini dulu pernah punya negara, yaitu menguasai di Mesir, yaitu tahun 382 sampai 567 Hijriah. Nah, di dinasti Ubaid ini pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi. Artinya ini tadi 362 ini ya setelah abad 3. Sehingga dalam catatan kitab Fathul Mu'in ya, menukil pendapatnya Al-Imam As-Sakhawi. Di sana dikatakan inna amalal maulid hadatsa ba'dal qurun ats-tsalatsah. Sesungguhnya peringatan Maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah. Artinya tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, di zaman sahabat, dan di zaman tabi'in. Oke. Tetapi bagaimana perayaan Maulid ini sekarang menjadi syiar Muslim Sunni atau Islam Sunni ya. Ternyata dalam catatan sejarah juga itu. Ini bisa Bapak dan Ibu sekalian temukan di kitab I'anatul Thalibin juga. Di sana ada Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id, sahibu Arbil, ada yang baca Irbil ya. Yaitu Sultan Abu Sa'id Mudhaffar, gubernur Irbil yang berada di Irak. Dalam catatan kitab Fathul Mu'in itu tuwfiya sanah salasin wasittimiyah atau 630 Hijriah. Sebagaimana yang saya tulis tadi. Artinya di sini ini abad ke-7. Nah, Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id sahibu Irbil, karena ini digambarkan seorang raja atau seorang gubernur yang mencintai para ulama, maka ketika itu membuat sayembara yang berkaitan dengan karya sastra penulisan tentang sejarah Nabi. Maka ada seorang ulama yang namanya Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Ini memenangkan sayembara tadi dengan menghasilkan karya sastra yang berbicara tentang sejarah Nabi yang namanya At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir wan Nadhir. Dan namanya ya guyonannya ini agak-agak Muhammadiyah karena bahasanya At-Tanwir. Karena ya belum ada Muhammadiyah ya. At-Tanwir artinya pencerahan fi Maulidi Al-Bashir an-Nadhir. Tentang Maulid atau kelahirannya seorang Nabi Al-Bashir yang memberi kabar gembira, An-Nadhir yang memberi peringatan. Kemudian dia mendapatkan hadiah alfu dinar, yaitu 1000 dinar. Ini kalau kita konversikan dalam uang rupiah yaitu jutaan, mungkin bahkan miliaran ini. Kemudian berikutnya di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu terjadi crusade ya. Perang antara umat Islam dengan umat Kristen. Karena ketika itu Yerusalem atau Palestina itu dikuasai oleh tentara salib.
Maka Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut kota suci yaitu Yerusalem itu menggunakan Maulid itu untuk menumbuhkan semangat patriotisme atau semangat jihad. Bagaimana merebut kota suci umat Islam ketika itu yaitu Yerusalem. Nah, tentu nanti Salahuddin ini dia muatannya politik atau misalnya kepentingan keduniaan tadi untuk memunculkan semangat patriotisme sebagaimana setiap negara ada tadi hari kemerdekaan di negara kita ada HUT RI, maka pemerintah ketika melakukan perayaan HUT RI itu ya intinya tadi untuk memunculkan kecintaan kepada negara dan menumbuhkan semangat juang atau patriotisme terhadap negara. Nah, mungkin Salahuddin ketika itu juga memanfaatkan Maulid itu sebagai momentum bagaimana umat Islam itu tadi memiliki spirit untuk berjihad dan mengembalikan kota suci Yerusalem. Itu dalam lintasan sejarah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang memperingati hari lahir, ya sebenarnya orang bergembira pada hari lahir itu ya boleh-boleh saja gitu. Misalnya kalau kita lihat Nabi Isa ibn Maryam itu juga menyatakan bahwasanya di hari kelahirannya itu ada keselamatannya. Maka Al-Quran menarasikan bagaimana Isa ibn Maryam itu menceritakan tentang hari kelahirannya dengan mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'ats wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan gitu. Yauma wulidtu artinya orang gembira pada hari kelahiran itu ya normal-normal saja, sangat natural atau sangat normal. Dan juga misalnya hadis riwayat Imam Muslim ya dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari ya. Ketika Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah puasa Yaumal Itsnain atau Shaumil Itsnain, hari Senin ya. Nabi menjawab fihi wulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dalam riwayat yang lain wa fihi bu'itsu, saya diutus menjadi nabi. Itu juga hari Senin. Wa fihi unzila alayya, kemudian Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira itu surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 itu juga di hari Senin. Artinya dari Al-Quran maupun Sunnah itu orang-orang orang merayakan Maulid itu ya wajar-wajar saja gitu. Oke. Apalagi tadi kalau kita bergembira pada kelahirannya Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran menyatakan bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ketika Nabi Isa memberikan kabar gembira terhadap kedatangannya Nabi, itu juga bahasanya wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada kegembiraan yang ditampilkan. Kemudian orang gembira atau orang bersenang-senang karena mendapatkan rahmat Allah itu boleh atau tidak? Al-Quran mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Ada disuruh fal yafrahu, disuruh apa? Gembira. Artinya ini dasar-dasar umum yang bisa dijadikan acuan ya. Misalnya kita bergembira pada saat Nabi lahir itu ya boleh-boleh saja sebenarnya gitu. Tapi nanti kalau misalnya itu dibawa ke ranah ibadah yang secara khusus, nah itu butuh dalil kan gitu. Oke, intinya kalau kita ingin memuliakan Nabi di hari kegembiraan tadi, apa yang harus prinsip-prinsip apa yang harus kita jaga dalam memuliakan Nabi? Ya tentu memuliakan Nabi dengan membaca sholawat, ya, sholawat yang diajarkan oleh Nabi, sebagaimana dalam sholat maupun yang lainnya, ya, maksudnya yang ada dalilnya dari Nabi, bukan sholawat yang
mungkin buatan para ulama atau buatan udaba, ahli syair gitu, ahli syair dan yang lainnya, dan mungkin mengandung unsur-unsur TBCS dalam pandangan kita. Bukan itu yang maksudnya, tapi ini lebih pada sholawat yang maksurah. Dan ini jelas perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaih. Ini ada perintah khusus untuk bersalawat kepada Nabi. Tapi yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, hadis ini penting ya, nanti untuk kita coba aplikasikan untuk melihat tentang kitab-kitab mawalid tadi. Kenapa kok misalnya kita tidak memakai kitab mawalid? Nah, di sana atau hadis ini menjelaskan ketika kita memuji Nabi, itu ya memujinya wajar saja. Tidak menempatkan Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu yang menempatkan Nabi mereka sejajar dengan Allah. Sehingga dalam dogma Kristen ada yang disebut dengan Trinitas. Allah itu satu tapi memiliki 3 oknum. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan Tuhan Rohul Kudus. Dan Nabi Isa ibn Maryam itu diposisikan sebagai Ibnullah atau anaknya Allah, disejajarkan dengan Allah atau menjadi oknum dari Trinitas itu. Satu oknum dari Trinitas itu. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Umar ibn Khattab, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni, jangan engkau menyanjung aku berlebihan. Jadi menyanjung biasa boleh, tapi kalau sudah la tutruni masuk ini berlebihan. Kama atratin nasara ibna Maryam. Nabi memperjelas menyanjung berlebihan itu sebagaimana? Sebagaimana orang Kristen menyanjung nabinya berlebihan sampai dikatakan Isa itu ibnullah. Isa itu adalah anak Allah. Innama ana abdu. Nabi mempertegas bahwasanya dia hanya seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah kamu sekalian Abdullah wa Rasuluh. Nabi disuruh disebut apa? Abdullah. Kalau Abdullah berarti ya manusia biasa. Makanya HPT kita Bapak dan Ibu sekalian di dalam Kitabul Iman itu ketika bicara iman kepada Rasul itu dikatakan wa Rasulu basyarun misluna. Rasul itu ya manusia biasa seperti kita. Artinya apa kalau seperti kita? Ya yakuluna wa yashrabun, ya makan ya minum, wa yamsuna fil aswaq, dan pergi ke pasar atau berjalan di pasar. Kenapa? Dan ternyata di dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan Rasul, itu yang digambarkan cuma sederhana itu. Innahum la ya'kuluna ta'am. Sesungguhnya Rasul itu ya makan makanan. Artinya kalau masih makan makanan, itu manusia. Tidak ada unsur ketuhanan. Kalau sudah tidak makan, nah itu baru Tuhan. Gitu. Kemudian wa yamsuna fil aswaq. Rasul itu juga berjalan di pasar. Kenapa kok dijelaskan? Artinya Rasul itu ya mencari penghidupan, bagaimana bisa hidup. Manusia butuh interaksi secara sosial, butuh bekerja. Artinya kalau sudah tidak bekerja, rezeki sudah datang atau bisa memberikan rezeki itu sudah levelnya Tuhan gitu. Itu Al-Qur'an cukup sederhana itu ketika menggambarkan apa? Rasul. Artinya Rasul itu manusia biasa. Tapi wa rasuluh, ini sebagaimana dalam ayat yang lain dikatakan kul innama ana basyarun mithlukum. Tapi ada yuha ilayya. Sehingga PT kita Rasul itu istafahumullahu bi risalati. Allah memilih mereka untuk menyampaikan risalah Allah, waqtasahum bil wahyi, dan mengkhususkan mereka dengan wahyu. Meskipun tadi Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya posisinya dia hanya Abdullah, tapi Nabi Muhammad tentu manusia yang mulia. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah tuanya anak Adam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan atau kesombongan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam HPT jilid 3 itu bicara ketika bicara tentang budaya dan seni dalam Islam,
ada karakteristik budaya yang diakui oleh Muhammadiyah atau diapresiasi oleh Muhammadiyah. Yang pertama tentu budaya itu sesuai dengan Islamic values, ya, nilai-nilai Islam. Artinya tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian budaya tadi bisa meningkatkan iman dan tidak mengandung unsur TBCS, ya, takhayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Ini penting ya, nanti kita untuk melihat misalnya kitab Maulid itu ya tentu karya sastra, itu bagian dari budaya, dan itu menjadi bagian ritual yang integral ya, dalam perayaan Maulid. Dan mungkin banyak orang yang senang juga mendengarkan syair atau lantunan-lantunan itu ya. Tapi nanti misalnya ada unsur-unsur TBCS-nya atau tidak, itu yang nanti kita akan coba kaji ya. Sehingga prinsip peringatan Maulid dalam Muhammadiyah tadi, ini kesimpulan kita Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya sudah menunjukkan manhaj atau metodologi berpikir ya. Muhammadiyah menempatkan peringatan Maulid Nabi itu masuk muamalat duniawiyah. Artinya bukan masalah agama. Tidak bisa disebut Maulid Nabi itu masalah agama. Kenapa? Karena kalau disebut masalah agama itu butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kan tidak ada dalil khusus dari Al-Quran dan Sunnah. Dan bahkan tadi secara historitas perayaan Maulid itu baru dilakukan setelah abad ketiga Hijriah. Di masa Nabi, di masa sahabat dan tabi'in tidak ada. Kalau kita tempatkan muamalah duniawiyah berarti hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi apakah kita tiap tahun harus merayakan Maulid? Ya tentu tidak. Diperbolehkan Muhammadiyah itu berdasarkan maslahat. Artinya kalau membawa maslahat ya monggo dirayakan Maulid Nabi. Kalau tidak ya tidak. Sehingga di dalam instruksi PP tidak ada instruksi secara khusus peringatan Maulid Nabi kecuali yang 1921 tadi. Karena mungkin ketika itu dianggap membawa maslahat. Maksudnya apa? Ketika kaum Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah menganggap perayaan Maulid itu membawa hal yang positif, misalnya untuk untuk memperkenalkan sekolahnya, kemudian syiar dan sebagainya, ya boleh-boleh saja gitu. Dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian hidup di komunitas masyarakatnya nggak mau ngaji, nggak mau berkumpul. Kemudian momentum Maulid ini bisa dijadikan media untuk berdakwah. Nah, maka boleh-boleh saja itu. Itu kalau dianggap membawa maslahat. Tapi kalau tidak membawa maslahat, mungkin perayaan Maulid sudah didominasi oleh tetangga sebelah ya, kita tidak usah kan, biar tidak ikut-ikutan misalnya. Dan kita juga jamaah kita sudah ngaji rutin, termasuk ngaji tarjih ini kan juga sudah rutin gitu. Jadi dianggap tidak merayakan Maulid secara khusus nggak apa-apa, ya berarti boleh-boleh saja. Karena di perkara keduniaan, kayak jenengan saya mau merayakan ulang tahun atau tidak itu terserah kan itu. Kalau merayakan ulang tahun sebagai ekspresi rasa syukur ya boleh. Tetapi ya maksudnya diniati ibadah, tidak diniati ibadah secara khusus gitu. Ya Maulid saja gitu ya. Termasuk tadi misalnya kita merayakan hari kelahiran orang Jawa Nironi, bikin ambeng ya boleh-boleh saja. Itu hukum asalnya. Tapi kalau jenengan misalnya ulang tahun gaya barat, pakai tiup lilin, pakai kue tar, lilenya 100 dinyalain semuanya, kue tarnya nanti dibuat lempar-lemparan, yaitu menjadi haram, tidak boleh. Meskipun hukum asalnya mubah, tapi kalau melanggar syariat ya haram. Tapi bukan berarti hukum asal peringatan hari kelahiran itu haram, tidak. Tapi kalau nanti dalam perayaannya itu menyimpang dari syariat, ya tentu nanti hukumnya bisa menjadi haram. Artinya tidak bid'ah secara langsung loh. Beda dengan ibadah. Kalau jenengan nanti mau melakukan misalnya maghrib mengatakan 4 rakaat, itu sudah bid'ah.
belum dilakukan saja sudah tidak boleh gitu ya. Kemudian yang berikutnya menghindari cerita-cerita dari hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Misalnya di kitab I'anatul Talibin itu macam-macam itu pandangan ulama ya. Misalnya siapa yang ingin rumahnya itu bebas dari bala, misalnya pandemi, nggak ada anggota keluarga yang meninggal sebab apa? Corona misalnya. Kemudian terhindar dari al-qahtu. Al-qahtu itu kekeringan. Maksudnya kalau ibu-ibunya dapurnya nggak mungkin apa? Nggak nyala, artinya ada yang dimasak. Kemudian aman dari lusus. Lusus itu pencuri. Itu supaya aman apa? Dibacakan kitab Maulid. Itu macam-macam Pak ceritanya, mungkin di kitab ini banyak ya. Saya nggak sampaikan karena mungkin apa? Nanti menyita banyak waktu ya. Hal-hal semacam itu ya tentu harus dihindari dalam perayaan Maulid di Muhammadiyah. Ya, misalnya nanti bagaimana tentang kitab berjanji, kitab Daiba dan sebagainya, nanti kita juga akan lihat. Kemudian orientasinya itu peningkatan iman dan mahabbah. Ini yang paling penting ya. Artinya Maulid itu tadi peningkatan iman dan mahabbah, bukan sebagian tempat merayakan Maulid hanya dangdutan dan sebagainya itu. Malah nanti laki-laki perempuan joget bersama, itu bukan peningkatan iman itu. Kemudian secara umum taklim. Taklim itu artinya apa? Memperkenalkan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, kemudian kita tadabburi. Itu prinsip peringatan Maulid di Muhammadiyah ya. Kemudian tidak dicampur TBCS. Ya, TBCS itu ya nanti ada syirik, ada khurafat, ada takhayul, ada bid'ah, maksiat, israf atau tabdzir ya. Misalnya gerbek Maulid itu bagaimana? Lah itu perlu dikaji karena gerbek Maulid itu kan makanan dilempar-lempar. Nah itu ya tentu nanti itu yang perlu dikaji kan. Ada israf atau tidak? Kalau semuanya misalnya bikin takir, takirnya tumpuk undung dan ibu sekalian. Itu kemudian nggak termakan, nah, itu perlu dikaji ulang kan. Kenapa kok sedekahnya kok tidak diatur gitu? Kenapa kok satu hari sedekahnya sama-sama sedekah gitu sehingga tadi banyak makanan yang tidak termakan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita pada inti kajian kita ya. Tentang kitab Mawalid. Jadi kitab Mawalid atau kitab Maulid, jamaknya Mawalid ya. Itu menjadi bagian amalan atau ritual yang penting dalam perayaan Maulid Nabi di Indonesia secara umum. Dan secara umum, ya pokoknya setiap Maulid itu ya ada tadi bacaan perjanjian, ada bacaan tibaan, bacaan apa qasidah burdah dan sebagainya. Yang terkenal di Indonesia itu terhimpun dalam kitab ini, Majmu'atul Mawalid ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa mungkin beli juga, tapi biar tahu saja maksudnya. Atau mungkin sebagian sudah umum ya, waktu kecil itu ya namanya tibaan, perjanjian itu sudah umum. Itu yang pertama ada apa Maulid Dzaibai yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Adz-Dzaibai. Ini ulama dari Zabid, yaitu Yaman, abad 10 Hijriah. Berikutnya yang terkenal itu Berjanji yang ditulis oleh Ja'far Al-Barjanji. Dia mufti Syafi'iyah yang hidup di Mekah, yaitu sekitar abad 12 Hijriah. Kemudian ada Maulid Syaraful Anam. Kemudian ada Maulid Al-Azab. Kemudian ada qasidah burdah. Nah, ini nanti kita akan coba lihat perdalam sebenarnya kalau kita di Muhammadiyah tadi menganggap Maulidan itu apa? Persoalan keduniaan boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya orang Muhammadiyah perayaan Maulid pakai kitab ini itu bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, itu. Oke. Misalnya ini sekedar fatwa kita ya, fatwa yang ada di TJA, Tanya Jawab Agama Jilid 1 halaman 126 ya. Itu ketika ada pertanyaan ya tentang isi kitab Maulid itu. Jawaban Masih Sarji kita coba baca sebentar ya. Isi dari kitab-kitab Maulid itu memang ada baiknya. Ada baiknya itu maksudnya bercerita tentang sejarah kehidupan Nabi. Misalnya saya mengawali kajian
tadi dengan mengutip kitab Maulid Al-Barjanji yang berbicara tentang apa tadi? Kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Nah, itu artinya ada yang baik gitu. Tidak semuanya jelek. Uraian yang mengandung puji-pujian yang baik bagi Nabi. Misalnya ya Rasul salam alaik, itu juga boleh-boleh saja. Tapi misalnya di Maulid Syarafil Anam, Assalamu alayka Zainal Anbiya, ini boleh-boleh saja. Keselamatan bagimu Zainal Anbiya, perhiasan para nabi. Assalamu alayka Atqal Atqiya, ini boleh-boleh saja. Gitu. Tetapi isinya terkadang itu hulu, yaitu menganggap atau menyanjung Nabi secara berlebihan. Bahkan ada seolah mengindikasikan posisi Nabi itu sebagaimana Allah. Itu yang tentu yang hati-hati ya. Ya misalnya ya, sholawat yang hulu itu ketika majelis ditanya, itu di Maulid Berjanji itu ada isinya yang berlebihan atau menyimpang. Sehingga kandungan atau isi kitab Maulid ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, biar kita tahu. Soalnya kita meskipun nggak mengamalkan tiap minggu pasti dengar gitu. Itu banyak orang yang ribaan, berjanjian dan sebagainya. Isinya itu yang pertama sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi dengan sastra yang cukup tinggi. Sehingga kalau jenengan belajar bahasa Arab itu baru menghayati makna sastra yang tinggi ketika baca kitab Maulid ini. Artinya orang belajar bahasa Arab kemudian tidak pernah baca kitab Maulid, ya pemahaman bahasanya masih gersang gitu. Di situ memang ada positifnya. Tetapi terkadang ada riwayat-riwayat yang dhaif atau lemah. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Kemudian yang kedua isinya syair-syair pujian dan sanjungan kepada Nabi. Misalnya di Maulid Syaraful Anam tadi, Assalamu alayka Zainal Anbiya, Assalamu alayka Atqal Atqiya, Assalamu alayka Asfal Asfiya, Assalamu alayka Azkal Azkiya, itu dan seterusnya ya. Itu. Dengan bahasanya yang cukup indah ya. Sehingga kalau jenengan dengar aja kadang juga kepalanya geleng-geleng lah. Apalagi yang melantunkan suaranya enak. Tetapi kadang tadi ada muatan atau sikap hulu berlebihan dalam menyanjung Nabi. Kemudian yang ketiga, isinya sholawat kepada Nabi. Tetapi sholawat-sholawat ini tentu bukan sholawat yang maksurah ya, yang bikinan para pensyair, para ulama yang ahli adab tadi. Oke. Nah sekarang kita awali dari kitab Al-Barjanji. Ini ditulis oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barjanji yang tadi hidup di abad 12. Beliau mufti Syafi'iyah. Mufti bermadzhab Syafi'i yang hidup di Mekah. Ini kitab yang cukup populer ya di kalangan masyarakat Indonesia ya, sehingga orang Jawa tadi menyebut Barjanjian. Di antara isinya ini bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian kalau punya kitab Maulid ini ya. Di sana dikatakan ya. Ini di awal-awal ya. Abtadiul imla bismidzat al-aliyah atau ada kemudian itu yang nomor 4 itu kan ada wa usalli wa usallimu ala nur al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Wa usalli dan aku bersolawat, wa usallim dan aku memberi salam ala nur atas cahaya al-mausuf yang disifati bitaqaddum dengan yang dahulu, wal awwaliyah dan yang awal. Taqaddum dan awal itu kan Allah al-awwal wal akhir kan. Ini kan pemahaman dalam pandangan mereka ada yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya Nabi Muhammad yang diciptakan sebelum penciptaan alam semesta. Dan alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Al-muntakil fil ghurur al-karimah wal jibah. Yang berpindah-pindah di ubun-ubun dai-dai yang mulia. Artinya
Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir. Bagaimana kondisi Nur Muhammad ini pada masa Nabi Adam? Itu ya dititipkan tadi. Di ubun-ubun dari yang mulia, artinya pindah dari orang soleh ke orang soleh. Sampai nanti sampai ke diterima oleh ibunya Nabi Muhammad, yaitu Aminah, kemudian melahirkan Nabi Muhammad. Dalam pandangan tarjih tadi, yang disebut dengan Nur Muhammad, yang disifati dengan taqaddum wal awaliyah, ini dianggap paham yang tidak ada dalilnya dan cenderung hulu, melebih-lebihkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani atau Kristen terhadap nabinya tadi, dengan mengutip hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa inna ma ana abdu faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian di dalam kitab Ziba atau Ziba juga sama. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek ya. Dari kitab berjanji yang ada di kitab ini semuanya bicara tentang Nur Muhammad. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mengutip semuanya. Yang mana Nur Muhammad ini sudah diciptakan kira-kira 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Itu. Misalnya dalam qasidah Al-Busiri, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Laulahu, seandainya tidak ada apa? Nur Muhammad tadi, lam takhrujid dunya minal adami. Dunia ini tidak akan tercipta dari ketiadaan. Artinya wujudnya atau terciptanya dunia ini ya sebab Nur Muhammad. Kemudian berikutnya dipertegas ya tentang hakikat Nur Muhammad. Ini masih di berjanji ya. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah. Maka tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammad wa idharahu, dan melahirkan jisman wa ruhan, jism dan ruh, bisuratihi wa maknahu, naqalahu ila maqarihi min sodafati Aminah az-Zukhriyah wa khassaha al-qarib al-mujib bi an takuna umman li Mustafa. Tatkala Nur Muhammad tadi kan Nur Muhammad kan sebelum Nabi Muhammad kan hanya dititipkan di dahi orang-orang tadi, orang-orang yang soleh tadi. Ketika Allah sudah mau melahirkan Nur Muhammad ini sehingga menjadi menjadi jism, menjadi ruh. Jism itu punya jasad, ruh menjadi manusia maksudnya. Itu. Maka Allah memindah Nur Muhammad ini ke rahimnya ibunya, yaitu siapa? Aminah az-Zukhriyah. Sehingga Aminah ini dipilih wanita yang mulia yang ditempati Nur Muhammad, nanti akan melahirkan seorang nabi yang menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, pandangan semacam ini dalam fatwa tarjih dikatakan tadi, pandangan semacam ini tidak ada dasar yang kuat dari hadis yang sahih. Apalagi ini berhubungan dengan i'tiqad atau akidah. Dalam pandangan Muhammadiyah, akidah itu kan masih menjadi perdebatan. Seolah-olah PT Kitabul Iman kita itu mengatakan kalau dalam masalah akidah itu hadisnya harus mutawatir. Nah, ini hadisnya sahih saja tidak, dhaif saja tidak. Karena hadisnya nanti lebih cenderung kepada maudhu. Apa bisa dijadikan dasar atau landasan? Ini hanya sekedar memperkuat ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada kritik hadis tentang Nur Muhammad. Ada sebuah kitab yang cukup bagus ya. Bapak Ibu sekalian yang bisa bahasa Arab bisa di-download di internetnya. Namanya Tanbihul Khuddaq ala butlani masya'a bainal anam min haditsin Nur al-Mansub li musannaf atau lil musannaf Abdi Razak. Ada buku yang mengkritisi tentang hadis yang populer sebagaimana yang diyakini oleh pengarang kitab-kitab mawalid tadi tentang Nur Muhammad itu, yang hadis itu disandarkan kepada Abdul Razak. Ini penting Bapak dan Ibu.
ulama yang memunculkan hadis tentang Nur Muhammad itu namanya Abdul Razak. Ahli hadis namanya siapa? Abdul Razak. Dalam kitabnya Musonaf. Di sana ya, hadisnya panjang ya. Saya percepat saja. Hadisnya Jabir ibn Abdullah itu pernah bertanya kepada Nabi, an awwali syai'in khalaqallahu ta'ala minal makhluqat. Dari pertama kali yang diciptakan oleh Allah dari makhluknya. Maka Nabi menjawab apa? Nurun nabiyyika ya Jabir. Allah pertama kali itu menciptakan nur nabiyyika, cahaya nabimu wahai Jabir. Wa khalaqa ba'dahu kulla syai'. Terus Allah apa? Menciptakan setelah menciptakan Nur Muhammad itu segala sesuatu. Wa khalaqa minhu kullu khair. Dan seterusnya ya. Hadis ini panjang sekali. Bahkan di kitab Musonaf Abdul Razak itu sampai 4 lembar. Kalau hadis panjang, itu dalam pandangan ahli hadis itu indikasi hadisnya nggak valid. Gitu. Apalagi hadisnya detail itu. Karena orang merekam, kalau jenengan misalnya saya ceramah itu merekam apa yang saya katakan semuanya jelas nggak bisa. Gitu. Sehingga mungkin ya apa yang diingat ya nggak secara total gitu. Kalau bisa detail itu berarti kalau dalam ahli hadis itu indikasi hadisnya dhaif atau bahkan maudhu gitu, palsu. Sehingga tadi penulis kitab tadi mengkritik otentisitas hadis ini atau validitas hadis ini, bahwasanya hadis ini dinilai hadis maudhu. Ya hadis buat-buatan saja gitu. Hadis ini kemungkinan juga tidak ditulis oleh Abdul Razak karena Abdul Razak itu apa bukunya yang cetakan terbaru nggak menampilkan hadis ini. Bisa jadi hanya disusupkan dengan beberapa indikasi atau asumsi yang menunjukkan hadis ini tidak valid ya. Yang pertama tadi hadisnya terlalu panjang, bahasanya mendetail itu. Ya, biasanya kalau hadis semacam ini ya nggak valid. Yang kedua, yang meriwayatkan hanya Abdul Razak saja. Dari sekian ahli hadis itu tidak ada yang meriwayatkan selain Abdul Razak. Itu berarti indikasi hadisnya lemah karena satu perawi saja. Yang berikutnya, hadis ini berlawanan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan ijma ummah, dan tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Contohnya berlawanan dengan Quran. Al-Quran menjelaskan manusia yang pertama itu Nabi Adam. Ini maknanya saja ya. Nanti kalau saya sampaikan ayatnya semuanya waktunya nggak cukup. Yang Adam itu diciptakan minatin dari tanah. Kalau Al-Quran saja bicara manusia pertama itu Adam. Bagaimana tadi ada manusia pertama tapi Nur. Kan tidak diciptakan dari tanah, tapi dari cahaya atau kombinasi antara cahaya dan nur. Kemudian berikutnya, tadi juga Nabi bilang kan, ana sayyidu waladi Adam, saya tuanya anak Adam, menunjukkan Nabi Muhammad itu ya dari segi unsur penciptaan ya sama dengan Nabi Adam, bukan berarti Nabi Muhammad dari cahaya. Tidak. Yang berikutnya bertentangan dengan hadis sahih. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, itu Allah yang pertama diciptakan itu aras, kemudian apa? Air, kemudian setelah itu nanti di riwayat Imam Ahmad pena, kolam. Kemudian Allah bilang apa? Uktub, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di dunia. Tapi kalau tadi yang memahami Nur Muhammad kan Nur Muhammad dulu. Kan menjadi apa penyebab ciptaan-ciptaan yang lain. Ternyata di hadis sahih yang lain sebelumnya itu Allah itu apa sudah ada, yang lainnya tidak ada. Wa kana arsyu 'alal ma'. Dijelaskan arsy Allah itu di atas apa di atas air. Berarti arsy ada, air ada. Tapi Nur Muhammad kan bukan awal penciptaan. Artinya bertentangan dan seterusnya. Nah, sehingga kesimpulannya dari penulis tadi, hadis itu dianggap hadis maudhu, artinya hadis
buatan saja. Sehingga tadi bukan berasal dari Nabi. Kemudian berikutnya di kitab Berjanji ya. Ada cerita mistis atau mitos. Ini yang penting ya. Coba kita baca ya. Walam matama min hamlihi ala rajih tis'atu asyhurin qamariyah. Maka tatkala usia kandungan Aminah tadi sudah 9 bulan. 9 bulan itu waktunya apa, Pak? Waktunya melahirkan. Wa ana li zaman ayan jaliya anhu sodah hadara ummahu. Mengunjungi ibunya Nabi, yaitu Aminah Az-Zuhriyah. Tadi Lailata Maulidihi, pada malam kelahirannya. Siapa yang mengunjungi? Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun. Wa Maryam, dan ibunya Isa atau Maryam ibn Imran. Fi niswatin minal hadirah al-Qudsiyah. Beserta rombongan atau bidadari dari surga. Artinya, bagaimana penulis kitab Maulid ini dapat informasi semacam itu? Wong Asia itu kan hidup di masa Nabi Musa, kan istrinya Fir'aun. Maryam itu ibunya Isa, Nabi yang hidup atau yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Kan? Ya. Bagaimana kok mendatangi ibunya Nabi Muhammad, yaitu Aminah Az-Zuhriyah, usia kandungannya berapa? 9 bulan. Ini ya jelas cerita mistis atau mitos atau khurafat. Oke. Berikutnya, ini mahalul qiyam, Pak. Ini yang penting. Ya. ini. Dalam kitab Mawalid, itu ada yang disebut dengan mahalul qiyam. Gitu. Mahalul qiyam itu artinya posisi berdiri. Karena menganggap ketika sudah sampai mahalul qiyam, itu Nabi datang. Rohnya Nabi apa? Datang. Misalnya di kitab Berjanji ini, Pak. Hadza wa qad istahsana al-qiyam inda dzikri maulidis syarif. Ini telah menganggap baik berdiri ketika menyebut atau membaca kitab Maulid Nabi Asy-Syarif. Siapa? A'immatun, para imam dzawu riwayatin warawiyah, yang memiliki periwayatan, maksudnya ahli hadis. Fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marbah. Maka orang yang paling beruntung itu orang yang mengagungkan Nabi. Pandangan mereka menganggap bahwasanya apa? Ketika sudah baca kitab Maulid sampai mahalul qiyam, rohnya Nabi itu datang. Karena rohnya Nabi datang berarti Nabi sebagai tamu. Tamunya ini bukan sembarang tamu, tapi apa? Tamu manusia yang paling mulia, kan? Ketika ada tamu yang paling mulia, maka yang harus dilakukan apa? Berdiri untuk menyambut kedatangannya. Itu. Oleh sebab itu, kenapa itu ada anjuran mahalul qiyam. Dan ternyata di antara ulama Syafi'iyah itu sudah ada yang mengkritisi tentang mahalul qiyam. Kalau misalnya Sayyid Al-Berjanji, ini kan di abad 12 Hijriah, sekitar 18 Miladiyah kan. Dulu ada Imam As-Subki, yaitu At-Taqi As-Subki ya. Itu ada anggapan ketika dibacakan Maulid, Imam At-Taqi As-Subki itu berdiri, sehingga sama kitab I'anut Thalibin dijadikan dasar. Dulu yang mendasari ketika baca Maulid tadi berdiri itu Al-Imam At-Taqi As-Subki. Ini penting kan? Ya. Kemudian diikuti oleh ini Sayyid Berjanji. Kalau Imam Taqiyuddin As-Subki itu ya sekitar abad 9-10-an lah itu. Sayyid Berjanji kan tadi abad 12 Hijriah. Sehingga kalau Sayyid Berjanji ini kan belakangan. Itu dianggap apa? Menjadi dasar kalau baca Maulid berdiri untuk memuliakan Nabi. Ternyata sama Ibnu Hajar Al-Haytami
di kitab fatwanya. Ini coba Pak, ini pandangan ulama Syafi'iyah nih. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama yang sangat otoritatif dalam fikih gitu. Ini banyak dikagumi oleh pengikut mazhab Syafi'i. Coba bagaimana pendapatnya? Ma yaf'alu katsirun inda dzikri maulidihi wa wada ummihi lau minal qiyam bid'atun lam yarid fiha syai'un. Apa yang dilakukan oleh orang awam ketika membacakan maulid Nabi itu berdiri itu bid'ah. Lam yarid fiha syai'un. Tidak ada dasar yang datang dari Nabi. Dianggap apa? Bid'ah. Kemudian berikutnya dia mengatakan, ala anna nas innama yaf'alun nahu dzalika ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berdiri melakukan demikian itu menganggap memuliakan kedatangan Nabi dalam keyakinan mereka. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami wal awam ma'dzuruna bidzalik. Kalau orang awam itu mungkin enggak ma'dzur. Ditolerir. Kalau dia melakukan itu karena enggak tahu, pokoknya ngadeg kan gitu. Bi khilafil khawas. Berbeda dengan orang yang alim, fala yambaghi lahu fi'luhu, maka itu tidak boleh gitu. Artinya kalau orang sudah paham ya tidak usah melakukan. Tapi kalau misalnya hanya ikut-ikutan saja dan nggak paham itu ya masih dimaafkan. Tapi kalau sudah paham itu ya la yambaghi lahum fi'lu, karena itu dianggap perbuatan bid'ah. Ya itu. Ini pendapatnya ya Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri gitu loh. Termasuk ulama Syafi'i. Oke. Berikutnya ya, intinya mahalul qiyam itu di semua kitab maulid ada mahalul qiyamnya ya. Yang dianggap tadi rohnya Nabi datang. Maka ekspresi memuliakan Nabi ya dengan berdiri. Ya ternyata di pendapatnya hanya yang dilakukan oleh Taqiyuddin As-Subki. Sebagian kajian sejarah, Taqiyuddin As-Subki itu ketika menghadiri itu Al-Jami' Al-Amawi, masjid apa namanya? Masjid umum, masjid jami' di kota Damaskus. Ketika itu ada maulid. Dia berdirinya itu bukan menganggap Nabi datang, mungkin lagi sakit, pokoknya pingin apalah gitu, kesel. Itu dipahami orang berdirinya itu menyambut kedatangan Nabi itu. Itu kan masih multitafsir bagi orang yang pro maulid ya dianggap berdirinya As-Subki itu menghormati kedatangan Nabi. Padahal kan ulama berdiri itu kan macam-macam. Bisa jadi dia lagi kesel, keselungguh, kemudian berikutnya kan dikritik oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami kan. Ibnu Hajar Al-Haytami menganggap ulama Syafi'iyah juga bahwasanya bid'ah tadi yang tidak ada dalilnya. Kemudian kitab Syaraful Anam ini berikutnya ya. Ini di TJA tanya jawab kita juga sudah dibahas Pak. Kitab Syaraful Anam ini kitabnya ya. Ini tadi diawali Assalamualaikum Zainal Anbiya, ini enggak masalah. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Tapi ke bawah terus ada Assalamualaikum ya mahya dunub. Selamat atasmu, maksudnya wahai Muhammad, wahai penghapus dosa. Ini kan otoritas Allah. Ya, bukan otoritas Nabi, maka ini tidak boleh. Kemudian ke bawah lagi ada Assalamualaikum ya kahfu wa maksud. Selamat atasmu Muhammad, wahai naungan dan tujuan. Tidak boleh, karena hanya Allah saja yang menjadi tujuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, Assalamualaikum ya dukhrul uswat. Selamat atasmu Muhammad, wahai harapan para durhaka. Masa Nabi Muhammad menjadi harapan pelaku dosa kan gitu. Kan enggak juga. Nabi Muhammad tentu yang mengajak umatnya untuk melakukan kebaikan. Berikutnya ini Qasidah Busiri ini yang ditulis oleh Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad Al-Hamadani yang meninggal abad 7 Hijriah. Ini coba ya.
ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka indahu hululil hadithil amami. Gitu. Wahai hamba yang paling mulia, mali man aludu bihi, kepada siapa aku berlindung selain kepada engkau. Ketika terjadi peristiwa yang dahsyat nanti pada saat hari kiamat. Gitu. Kemudian walayadhika Rasulullah jahu kabih. Ada yang baca idil, ada yang baca idal. Idal karimu tajalla bismi muntakimi. Fa inna min judika dunya wa dharataha. Sesungguhnya min judika dari kemurahanmu, atau orang Jawa lumanmu, wahai Muhammad, ad-dunya, dunya wa dharataha, dan akhirat. Masa dunia ini hasil apa? Kemurahan Nabi Muhammad. Wa inna min ulumika, dan di antara ilmumu wahai Muhammad, ilmal lauhi, kamu bisa mengetahui apa? Lauhul mahfud, wal qalami, dan apa yang ditulis oleh pena. Ini Allah atau Muhammad? Apa Pak ini? Nggak seharusnya ini ditujukan kepada Allah atau ditujukan kepada Nabi Muhammad? Ditujukan kepada Allah. Tapi ini kan ditujukan kepada Muhammad dengan diawali apa? Ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling Ya ini kalau dibalik menjadi apa? Ya khaliqo al khalqi, wahai pencipta makhluk, itu boleh. Kalau ini dibaca diganti oleh Allah. Misalnya diganti akramal khalqi, itu kan manusia yang paling mulia kan? Kalau diganti ya khaliqal khalqi, wahai pencipta segala ciptaan, itu boleh. Tapi ini kan ditujukan kepada Nabi gitu. Oke. Sehingga tadi ada gulu, Pak. Kemudian kesimpulannya ini dari kajian kita, ya kitab Mawalid itu sebenarnya sebagai karya sastra perlu untuk diapresiasi ya. Karena kan kitab Mawalid itu lahir sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi, kemudian apa? Memunculkan karya sastra gitu. Dan karya sastra itu ya bagian dari agama itu yang perlu untuk diapresiasi. Sebenarnya boleh-boleh saja orang apa membuat prosa, membuat puisi untuk memuji atau menyanjung Nabi. Tapi bagaimana kalau meritualkan dan membaca kitab Mawalid dalam perayaan Maulid, itu yang tidak diperkenankan. Artinya kalau kita di Muhammadiyah merayakan Maulid kemudian meritualkan kitab Mawalid, itu ya tentu tidak gitu. Jadi tidak diperkenankan. Kemudian ada unsur-unsur gulu tadi. Berlebihan. Kemudian ada TBCS. Yang ini harus dihindari. Nah, sehingga yang ketiga, yang terakhir, bagi yang alim atau yang ahli boleh membaca dan mengajarkan atau taklim kitab Mawalid. Tetapi dengan prinsip tetap menjaga akidah shahihah dan menghindari apa? TBCS. Artinya kalau kita ambil yang positif saja, Pak. Misalnya tadi yang bicara tentang kelahirannya Nabi, ya tidak ada masalah ya. Tanggalnya tadi loh. Tapi kan tidak semua kita apa bisa memilah ini yang sesuai, ini yang tidak, itu kecuali bagi orang yang alim, seorang kiai, seorang ulama, sehingga bisa menjelaskan ini yang baik, ini yang tidak. Nah, sehingga kesimpulannya kalau di Muhammadiyah, kalau misalnya Maulidan, ya tidak ada ritual pembacaan kitab Maulid. Oke. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan dari yang online yang ingin menyampaikan apa pertanyaan atau tanggapan, monggo. Mungkin Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, selama ini kita kan kadang-kadang itu ikut mengagungkan nama-nama, mengagungkan Nabi Muhammad. Mungkin seperti kita berjanji itu. Nah, rentang waktu pada waktu itu ulama-ulama itu kan dari abad ke abad. Lah, dari abad ke abad ini ada yang dipercayakan di Indonesia kan ada 4 mazhab itu.
apakah dari 4 mazhab ini yang dipercaya di Indonesia itu kira-kira apa, Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Ya. Tadi kalau kita lihat Pak ya, perjalanan kitab Maulid ya, dalam keterangan kitab I'anatul Thalibin ya, itu mencatat gubernur atau raja yang pertama kali merayakan Maulid itu kan tadi Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id Sahibu Arbil atau Irbil, yaitu Al-Mudhaffar Abu Sa'id gubernur Irak ya. Irbil itu di Irak, yaitu yang meninggal tahun 630. Ketika itu beliau membuat sayembara ya. Karena raja atau gubernur ini sangat mencintai para ulama ya. Bikin sayembara siapa yang bisa melahirkan karya sastra yang berbicara tentang Maulid Nabi gitu. Kemudian mau dikasih hadiah kan. Kemudian muncullah ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Itu menulis karya tentang Maulid Nabi, karya sastra tentang Maulid Nabi yang namanya tadi At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nadhir. Beliau mendapatkan kemenangan atau menang ya, dinyatakan menang, kemudian mendapatkan hadiah tadi 1000 dinar, 1000 dinar. Itu sekitar tadi kalau raja tadi atau gubernur tadi kan meninggal 630 Hijriah. Itu abad ke-7. Kemudian dari kitab itu sampai sekarang belum ditemukan manuskripnya, Pak. Setahu saya ya, saya lama di Timur Tengah ya belum menemukan ya. Kemudian disusul oleh kitab-kitab Maulid yang ada di Indonesia. Misalnya Maulid Dzaiba atau Dzibaan yang ditulis oleh Abdurrahman Adz-Dzaibai. Itu abad 10 Hijriah. Gitu. Abad 10 Hijriah ini dari Zabit Yaman, ya, Yaman Selatan. Kemudian disusul oleh Sayyid Al-Barjanji. Ini yang paling populer ya. Sayyid Barjanji ini abad 12 Hijriah, Pak. Ya, sekitar abad 18 Miladiah. Ini yang umum dibaca dan diritualkan di perayaan Maulid di Indonesia. Nah kalau kita lihat Pak, misalnya Maulid itu kan ini kan bukan, kalau madzhab fikihnya macam-macam Pak, tidak hanya satu madzhab ya. Tapi secara umum yang Abdurrahman Adz-Dzaibai ini madzhabnya Syafi'i. Kemudian Said Barjanji tadi mufti Syafi'i gitu. Ya gitu. Itu. Tapi sudah bercampur dengan tasawuf gitu. Sehingga tadi Nur Muhammad itu konsep yang integral dalam kajian tasawuf. Nur Muhammad itu kan tadi pemahaman bahwasanya dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sudah ada sebelum penciptaan Adam, yaitu 2000 tahun tadi. Walaulahu lam takhrujid dunya minal adami. Tadi kata Imam Busiri tadi. Ini abad ke-7 ya. Seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka dunia ini tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Artinya semua penciptaan ini kan diawali dari Nur Muhammad itu. Sehingga dalam ungkapan mereka ada yang mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya. Ini kata Allah itu katanya. Tapi hadisnya ini maudhu ya. Seandainya bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia. Dan Nur Muhammad ini kan keyakinan para sufi gitu. Sehingga konsep sufi itu kan menganggap Nabi Muhammad itu kan poros dari segalanya gitu. Sehingga kalau misalnya ternyata asalnya itu dari tanah itu kan nggak asik Pak. Sehingga kalau dari cahaya kan menjadi asik gitu. Tapi kan ini bertentangan dengan tadi. Dengan Al-Quran sendiri yang mengatakan manusia itu dari tanah. Gitu. Kemudian Nabi sendiri dalam hadis Imam Muslim tadi ya, dikatakan kan ana sayyidu waladi Adam. Saya ini tuanya anak Adam. Kalau Nabi Muhammad bilang waladi Adam, anaknya Adam, ya berarti Adam itu ya diciptakan dari tanah.
Nah, ya itu. Nah, sehingga tadi itu percampuran ya, bukan hanya madzhab fikih tapi juga keyakinan tasawuf dan di sini antara Sunni dan Syiah itu ketemu, Pak. Karena apalagi tadi hulu tadi kan. Apa? Misalnya ya di dalam kitab Maulid yang saya nggak sampaikan ya. Itu tawasul saja itu dengan Nur Muhammad, Pak, gitu. Gitu. Misalnya jenengan kalau punya apa kitab Maulid ini, coba yang saya bacakan ya. Wa natawassalu ilaika, dan kami bertawasul ilaika kepada engkau wahai Muhammad bisyarafidat al-Muhammadiyah, dengan kemuliaan dat Muhammadiyah. Wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awalum bi makna wa bi alihi. Tawasul kepada keluarga Nabi Muhammad kawakibi ahlil bariyah, yaitu sebagai apa? Sebagai kawakib, sebagai apa? Intinya kan di sini apa? Tawasul kepada Nabi Muhammad, tawasul kepada keluarga Nabi Muhammad. Kayak pujian li khamsatun itu saya punya orang 5 itu apa? Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ini kan semuanya sudah meninggal. Dalam pandangan kita di Muhammadiyah, tawasul kepada amwat itu tidak boleh. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Termasuk tadi kepada Nabi atau keluarganya. Apalagi tawasul kepada Nur Muhammad tadi. Ada pujian, Pak. Saya tapi nggak hafal. Hafal saya cuma di depan saja. Nanti jenengan apa? Perhatikan ya kalau lewat-lewat itu. Ya, Nur Muhammad Sallallahu itu masih ada gitu di masjid-masjid. Saya hafalnya di awal aja. Kan Nur Muhammad, wahai Nur Muhammad Sallallahu, mudah-mudahan Allah memberi salawat. Itu memang apa keyakinan yang integral bagi pengikut sufi tadi. Ya ternyata dari kajian hadis, Pak, yang dari kitab Tanbihul Huddaq yang saya sampaikan tadi, itu hanya Abdul Razak saja yang menulis, ahli hadis yang namanya Abdul Razak saja yang menyebutkan hadis Nur Muhammad itu dalam kitab musonafnya. Kitabnya namanya Al-Musonaf ya. Hadis Jabir ibn Abdillah. Ketika Jabir ibn Abdillah suatu saat tanya kepada Nabi tentang awwalu syai'in khalaqallahu ta'ala minal makhluqat. Nabi menjawab apa? Yang pertama kali diciptakan Allah dari makhluknya apa? Nuru nabiyika ya Jabir. Nur nabimu wahai Jabir. Ya, ternyata hadis ini sudah kita kaji ya. Hadis ini apa? Hadisnya itu sampai 4 lembar. 4 lembar itu kan panjang sekali, Pak, menunjukkan hadisnya ini enggak sahih gitu. Karena bagaimana hadis sampai 4 lembar, kemampuan orang menghafal itu kan nggak sampai segitu, Pak, secara detail. Kemudian yang kedua hanya Abdul Razak saja yang mengeluarkan hadis itu. Ulama-ulama hadis yang lain tidak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya nggak ada. Kemudian tadi berlawanan dengan keterangan Al-Quran, keterangan hadis yang berbicara tentang apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu. Termasuk tadi Nabi Muhammad bilang ya waladu Adam, ya berarti dari tanah tadi. Nah, sehingga keyakinan ini tadi karena sudah campur baur, Pak, itu ya mungkin, dan juga dalam pandangan mereka kurang selektif dalam misalnya tadi kajian hadisnya itu. Kalau kita di Muhammadiyah kan jelas. Ketika agama, kitab masalah 5 kita kan bilang kalau agama ya Quran, kemudian sunnah pun harus sahihah, maksudnya makbulah. Hadisnya kalau nggak sahih ya hasan. Kalau dhaif tidak boleh, apalagi ini berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Kan ini sudah keyakinan toh. Meyakini tentang Nur Muhammad. Ini kan sudah masuk wilayah akidah. Sehingga hadisnya kalau akidah itu kan nggak boleh salah gitu. Sehingga hadisnya ya betul-betul dalam HPT kita malah mengindikasikan mutawatir ya. Meskipun ini masih perdebatan ya, paling tidak sahih lah gitu. Tapi kalau sudah dhaif, kemudian apa? Maudhu, palsu, itu berbahaya sekali kalau konteksnya apa?
ibadah atau konteksnya apa, akidah atau tauhid gitu. Kan berkaitan dengan apa yang kita yakini. Yang kita yakini kan nggak boleh keliru kan gitu. Yeah. Beda dengan masalah fikih. Kalau masalah fikih itu kalau keliru kan masih dimaafkan. Tapi kalau akidah ini keliru ya sangat fatal, Pak. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Silahkan yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, monggo Bu Ida, nggih, monggo. Alhamdulillah. Gini, tentang Maulid tadi. Tadi jenengan jelaskan bahwa Maulid itu adanya dulu yang mengawali itu Bani Fatimiyah, yang background-nya itu Syiah ya. Nah, saya juga pernah membaca artikel, terus pernah mendengarkan pengajian kalau Syiah itu kan dulu sampai sama Ali itu sampai Ali marah ya, sampai ada yang dibakar itu ya. Karena sudah menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Nah, dari itu kan sudah kelihatan kalau aliran Syiah itu banyak sekali kesalahan itu. Apalagi dia yang memulai menciptakan Maulid gitu. Nah, kalau saya ini punya pendapat malah gini. Kalau memang itu sudah salah, buat apa kita ikuti gitu. Apalagi kalau kita mau menanamkan ke anak-anak ini. Nah, hanya ingin mengajarkan tentang bagaimana sirah Nabi dan sebagainya. Itu tidak perlu harus menunggu pas Maulid ya, kalau bulan Maulid atau apa itu. Nah, kita bisa mengajarkan itu kapan saja. Biar itu tidak menjadi ibadah. Biasanya ibadah itu kan ada waktunya. Jadi kalau pengen mengajarkan itu bukan masuk ibadah ya. Nggak perlu kita harus menunggu waktu, oh ya pas Maulid kita baru ajarkan anak-anak Maulid tentang kelahiran Nabi dan sebagainya. Bisa kita pelajaran-pelajaran anak-anak kan gitu. Tinggal urutannya apa gitu aja, ada daftarnya sendiri. Itu yang pertama. Jadi menurut saya itu memang enggak benar seperti jenengan tadi. Jadi enggak perlu ada Maulid gitu loh, enggak perlu, karena kalau kita sudah memulai itu biasanya akan menjadi kebiasaan. Cukup kita kasih tahu mereka tentang sirah. Kalau kita mulai ikut-ikutan, biasanya itu nanti benar-benar menjadi kebiasaan dan akan diruntut sama anak-anak yang penerusnya. Yang saya ini lagi Ustadz yang tadi, saya dulu tuh sampai heran tentang cerita yang dari perjanjian sama itu. Saya pikir dulu itu waktu saya kuliah dulu itu, saya pikir itu memang benar-benar Muhammad itu diciptakan itu untuk alam semesta ini gitu. Ini dari mana? Oh, ternyata itu dari perjanjian itu ya, Ustaz. Berarti enggak ada dasarnya. Makanya kalau sesuatu yang gaib itu kan, yang gaib kan udah berlalu lama yang kita enggak tahu, itu kan namanya gaib ya. Nah, itu kan harusnya ada wahyu yang datang, seperti Rasulullah tahu cerita-cerita sebelumnya kan dari wahyu. Nah, berarti itu tanpa diketahui Rasulullah ya. Enggak pernah Rasulullah mengatakan sampai mungkin sanadnya enggak sampai ke Rasulullah, itu enggak ya. Jadi benar-benar itu lepas ya sama sekali ya tentang cerita tadi. Itu Ustadz, itu aja Ustadz ya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kami semua, karena memang lagi rame-ramenya kita Maulid ya. Yang selama ini saya tahu di Muhammadiyah sendiri nggak ada waktu khusus untuk Maulid, itu enggak. Cuman ada sih kemarin undangan dari teman Muhammadiyah yang dari kota lain itu untuk mengikuti pengajian Maulidan gitu. Saya juga kaget loh dapat undangan seperti ini. Nah ini alhamdulillah Ustadz hari ini memberi kajian tentang ini. Moga-moga menjadi pencerahan bagi para sesepuh yang ada di sini untuk untuk lebih hati-hati, karena jangan sampai kita jatuh kepada bid'ah. Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ida ya, menarik yang disampaikan tadi tentang dua hal ya. Ya memang tadi secara historikas Maulid itu
tidak pernah dirayakan di masa Nabi, di masa sahabat dan masa tabi'in. Dan kitab I'anatul Talibin yang mengagung-agungkan Maulid ya, Said Bakar Sato itu, Said Al-Bakri atau Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Dan itu ada itu Pak, ada itu Bu ya. Di kitab I'anatul Talibin itu orang itu menyambut Maulid itu dapat luar biasa, pokoknya sedekah ya di situ, kemudian berhias macam-macam. Pokoknya kita dituntut untuk banyak bersedekah untuk merayakan Maulid itu, dan ada fadilah-fadilahnya ya. Itu sendiri menukil pendapat Al-Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi bilang inna amalal maulid hadatha ba'dal qurun ats-tsalatsa. Sesungguhnya perayaan Maulid itu baru dilakukan setelah abad ketiga. Dan dalam lintasan sejarah justru tadi betul dinasti Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah yang dulu pernah menguasai Mesir. Dan Imam Ghazali mengkritik teologi mereka atau Syiah Ismailiyah yang syariah itu dibagi menjadi dua, yang dohir dan yang batin. Yang batin itu hanya diketahui oleh imamnya mereka. Imam Ghazali menulis kritik mereka dalam karyanya Fadhaih Al-Batiniyah itu. Ya, justru mereka tadi yang merayakan Maulid gitu. Kemudian disusul tadi Abu Sa'id Al-Mudhaffar, gubernur Irbil di Irak. Kemudian disusul oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya tentu ini kepentingan Salahuddin Al-Ayyubi ya tadi sudah mix ya, tidak hanya masalah agama tapi kepentingan tadi untuk menumbuhkan semangat patriotisme, menumbuhkan semangat jihad yang mana tadi untuk merebut kota Yerusalem, kota suci Yerusalem yang dikuasai oleh tentara salib. Yang memang dalam lintasan sejarah Maulid itu tidak pernah terjadi kecuali setelah abad ketiga Hijriah. Nah, sehingga kalau tadi Muhammadiyah memposisikan tengah-tengah ya antara yang pro itu ya pengarang kitab I'anatul Talibin dan mayoritas umat Islam di Indonesia. Yang kontras ini teman-teman Salafi ya dengan tokohnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian fatwa-fatwa Saudi itu langsung bilang ya Maulid itu bid'ah gitu. Nah, Muhammadiyah di sini memposisikan di tengah-tengah ya. Artinya Maulid itu dianggap muamalah duniawiyah, persoalan keduniaan saja gitu. Bukan masalah keagamaan gitu. Bukan masalah keagamaan gitu. Sehingga karena muamalah duniawiyah ya tidak berlaku bid'ah. Tetapi Maulid itu boleh dilaksanakan ketika ada maslahat tadi. Nah, maslahatnya ya tadi misalnya sekolah Muhammadiyah kalau ingin melakukan Maulid ya boleh, tapi tentu etikanya harus sesuai dengan Muhammadiyah ya. Maksudnya dianggap misalnya sekolah Muhammadiyah mau promosi Maulid, kok mau promosi sekolah biar dikenal masyarakat, maka Maulid itu dijadikan momentum untuk kajian. Tapi kajian enggak di Muhammadiyah tentu. Ya, kita mendatangkan ustadz, mendatangkan kiai yang di situ isinya pengajian. Yang disampaikan ya tentu tadi mempelajari sirah Nabi di situ, bukan sekedar kalau di masyarakat itu kan sudah pada hiburan Bu ya. Mungkin tadi baca kitab Maulid, kemudian keseniannya yang tinggi ya dan pengajiannya sedikit gitu. Ya tentu kalau Maulid di Muhammadiyah misalnya mau mengadakan ya itu artinya ya kajiannya nuansa keilmuannya yang lebih dominan. Tapi itu kalau dinilai ada maslahat. Ketika tidak dinilai maslahat ya tidak usah. Dan memang tadi betul yang jenengan sampaikan, cinta kepada Nabi Muhammad itu tidak harus menunggu Maulid, karena cinta itu ya kita kembangkan dengan mengkaji sirah nabawiyah itu, dan mengkaji sirah nabawiyah itu ya tentu tadi tidak harus dibatasi pada bulan Maulid atau Rabiul Awal ya, itu. Kemudian yang kedua ya, tadi tentang Nur Muhammad itu memang semua kitab Mawalid itu bicara tentang Nur Muhammad tadi. Nah, kitab-kitab ini kan Ini kan cerita.
cerita yang berkaitan dengan penciptaan, awal penciptaan, yaitu Nur Muhammad. Dan kalau ini cerita kemudian ada hubungannya dengan akidah, ya tentu harus ada dalilnya, bukan sekedar orang bernarasi terus seorang sastrawan berhalusinasi kemudian memikirkan sesuatu, apalagi ini berkaitan dengan akidah, diyakini ya tidak boleh. Nah, ternyata setelah kita kaji, hanya di kitab Musonaf Abdul Razak saja yang menyebutkan Nur Muhammad tadi, yaitu Jabir ibn Abdillah tanya kepada Nabi tentang pertama kali yang diciptakan oleh Allah, maka Jabir ibn Abdillah menjawab Nur Nabiyika. Ternyata hadisnya itu maudhu, palsu. Artinya yaitu tidak bisa dijadikan dasar. Oke. Nah, sehingga dalam pandangan kita itu keyakinan semacam itu ya tentu tadi tidak bisa diyakini ya, atau mungkin masuk dalam istilah yang diistilahkan Muhammadiyah TBCS, takhayul bid'ah khurafat syirik kan itu. Ya. Itu pandangan Muhammadiyah. Tapi kesimpulannya tadi, Maulid Nabi itu muamalah dunyawiyah dan bisa dilakukan ketika tadi ada maslahat. Dan ternyata di dalam konteks sejarah Islam di Nusantara, misalnya di Jogja, itu justru dakwah Islam itu bisa diterima masyarakat Jawa ya lewat tadi peringatan sekaten. Sekaten itu kan dulu digunakan oleh siapa? Sunan Kalijogo ya. Ketika orang Jawa itu suka mendengarkan gong, kemudian lagu-lagu itu Sunan Kalijogo kan dakwah gitu. Kemudian siapa yang sudah siap masuk Islam suruh baca syahadatain, syahadatul Rasul dan syahadatul Tauhid dan syahadatul Rasul. Artinya kalau di sini kan Maulid itu sebagai media untuk dakwah. Ya kalau sekedar itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah dianggap ritual ibadah, nah itu yang menjadi masalah. Sehingga kita di Muhammadiyah kalau merayakan Maulid tadi ya digunakan untuk kepentingan tadi syiar saja. Artinya tidak dipahami ini ada tuntunan atau diperintahkan Nabi, tidak gitu. Tapi itu berdasarkan maslahat. Kalau tidak dianggap ada maslahat ya tidak usah dirayakan gitu. Mungkin demikian Bu ya kurang lebihnya. Oke, silahkan yang lainnya atau kita cukupkan ya. Oh yang sini yang yang offline dulu ya, offline. Monggo yang offline. Monggo Pak. Monggo Pak PRM ya. Bahwa ya salah itu dipakai untuk macam suara-suara yang keras tinggi bahkan mau itu dengan kata syiar satu dan kedua saya pernah dengar ceramah seorang ulama dia mengatakan dasarnya kitab Nasoihul Ibad ya. Dia mengatakan bahwa sholawat pada Rasul itu lebih utama kita dengan laratul qadar. Ya, ini pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin online ya. Saya sedikit sebutkan ya. Pertanyaannya tadi kita Maulid itu dibaca pakai speaker pengeras suara, ya enak gitu. Tapi kalau waktunya itu di luar waktu orang-orang istirahat dan sebagainya sampai malam gitu, ya itu uang Al-Quran saja itu tidak boleh dibaca di sembarang. Meskipun kita baca Quran, apalagi ganggu yang sebelah, misalnya di masjid, di musola, orang-orang pada sholat sunnah, kita baca Quran keras, itu pun tidak boleh gitu.
Padahal Al-Quran itu disepakati sebagai wahyu Allah dan kita disunahkan untuk membaca. Apalagi kita maulid ini kan tidak ada dalil secara khusus karena kita maulid ini kan ditulis setelah Nabi kan itu. Nah, sehingga kalau kita maulid itu misalnya dibaca di waktu-waktu yang masyarakat atau di sekitar masjid musola itu istirahat, ya tentu itu nggak sesuai dengan syar'i ya gitu. Al-Quran saja kalau mengganggu orang kan juga tidak boleh. Gitu. Intinya itu ya. Tapi kalau masjid atau musola Muhammadiyah ya tentu nggak boleh lagi. Gitu. Karena di waktu yang pas pun kalau baca kitab maulid ya nggak dianjurkan. Tapi kalau sekedar untuk tadi menyampaikan ini yang positif disampaikan bisa mengurai. Tapi ini harus ulama loh, kalau jenengan yang nggak kelasnya. Itu ya boleh-boleh saja, tapi selama tidak ada unsur wudu, kemudian nggak ada TBCS. Tapi itu ulama. Ini kan soalnya bahasa Arab dan bahasanya sudah sangat sastrawan ya, sangat nilai sastranya sangat tinggi ya. Kalau jenengan baca terjemah ya nggak bisa ngurai. Itu ya. Kemudian yang kedua, tentang kitab Nasaihul Ibad ya, yang bicara bahwasanya tadi baca sholawat itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Di kitab Nasaihul Ibad itu secara umum hadisnya banyak yang dhaif dan maudhu. Dan itu memang untuk orang awam yang hanya ibadahnya itu berdasarkan itu Pak, pahala, fadilah, itu menyenangkan gitu. Sehingga kitab itu yang populer gitu. Karena orang awam ini kan kalau ngaji itu yang ditanyakan pertama pahala gitu. Paham atau enggak itu belakangan, yang penting pahala. Mau sedekah ya pahala dulu gitu. Semuanya pahala. Sehingga kitab Nasaihul Ibad meskipun di situ banyak yang dhaif maupun yang tadi yang maudhu, palsu, itu tetap populer gitu. Apalagi mungkin ulamanya juga yang penting jamaahnya senang gitu. Kalau dibacakan hadis-hadis macam itu kan menarik. Tapi kalau hadis-hadisnya yang dibaca itu normatif, itu kadang jamaahnya yang nggak menarik. Sehingga kadang-kadang hadis yang dhaif atau maudhu pun juga tidak dijelaskan. Yang penting jamaah seneng, ustadznya ya seneng gitu. Ya, tapi kalau di Muhammadiyah kan jelas tadi. Kalau bicara agama ya dasarnya Quran, dan kalau hadis pun harus hadis yang sahih atau hasan. Dhaif apalagi maudhu itu tidak bisa dijadikan landasan dalam fadhailul a'mal. Oke. Mungkin demikian Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya ada satu yang sudah saya buat dari rumah tapi lupa ini, tapi ini yang baru saja. Apa sebetulnya artinya syafaat itu, dan syafaat itu sebetulnya kewenangannya siapa? Itu satu ya. Terus yang kedua, mengapa Allah dan malaikat itu kok bersolawat kepada Nabi, sedangkan Nabi itu makhluknya Allah? Ya sementara dua itu aja. Ya. Oke, yang pertama ya, syafaat itu ya, syafaat itu kan memberikan pertolongan. Itu syafaat itu ditujukan kepada orang baik yang dia soleh ataupun yang tidak soleh. Dan syafaat itu ada disebut syafaat al-udma, syafaat yang besar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ketika digambarkan dalam hadis itu kan posisi matahari itu kan satu jengkal dengan kepala. Maka semua umat ini bingung siapa yang bisa menolong mereka. Maka mendatangi beberapa nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, macam-macam, semuanya ada 5 nabi, semuanya udzur tidak bisa memberikan syafaat. Tapi yang hanya yang bisa siap memberikan syafaat yaitu Nabi
Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Allah apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab athaka rabbuka maqama mahmuda. Asa ayyab athaka rabbuka. Mudah-mudahan Tuhanmu wahai Muhammad membangkitkan kamu maqama mahmuda. Posisi yang mahmud itu dipuji-puji. Nabi Muhammad tidak hanya dipuji oleh umatnya. Kalau seorang nabi dipuji umatnya itu kan wajar, Pak. Tapi dipuji oleh umat-umat sebelumnya. Makanya disebut maqama mahmuda itu. Yang mana Nabi Muhammad dipuji karena tadi memberikan syafaat udma tadi. Kemudian syafaatnya yang lain banyak. Misalnya orang yang sudah soleh dinaikkan derajat surga kan level-level gitu. Itu juga syafaat Nabi. Kemudian yang ahlu neraka yang ahlu nar itu bisa masuk surga itu juga syafaat Nabi. Tetapi semua syafaat ya sebagaimana ya ayat kursi tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang memberikan syafaat selain syafaat udma itu kan bisa jadi tidak harus Nabi kan. Tetapi yang memberi syafaat ya harus dapat izin oleh Allah kan. Illa bi'idnih. Termasuk anak yang meninggal dalam itu kan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi tadi mang dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Semuanya akan terjadi ya setelah dapat izin oleh Allah gitu. Kemudian yang kedua ya, tentang ayat yang sering dibaca oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini kan ada 3 sholawat dari 3. Yang pertama dari Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga dari orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu memberikan rahmat ta'zim. Memuliakan Nabi Muhammad. Makanya sallallahu alaihi wasallam. Sholat kalau Jawa itu kan sholat kan mugi-mugi maringi rahmat ta'zim. Sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Maksudnya memuliakan, menjunjung kedudukan Nabi ketika Allah tadi bersolawat kepada Nabi. Wa malaikatahu, kalau malaikat itu solawatnya tadi thalabul maghfirah atau membacakan istighfar supaya diampuni. Tapi kalau kita ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, salawat kita kepada Nabi itu mendoakan kebaikan. Karena makna dasar salat itu kan ad-du'a bi khair, mendoakan kebaikan. Artinya ya Nabi itu ya semakin baik, semakin bukan berarti Nabi bukan baik ya. Atau bukan Nabi, bukan itu. Sehingga ada orang non selain Islam menganggap umat orang Islam itu bagaimana nabinya saja kok didoakan kebaikan. Apakah nabinya tidak baik? Ya baik gitu. Kayak kita tiap sholat kan ihdinas siratal mustaqim. Apakah orang salat itu nggak dapat hidayah? Apakah tidak berada di dalam jalan yang lurus? Jawabannya iya, tapi kita meminta supaya kita konsisten atau ditetapkan dalam hidayah atau sirat mustaqim. Semakin tadi makom kita itu kan iman dan ketakwaan kita itu kan tingkatannya beda-beda. Maksudnya supaya itu bukan berarti kita waktu sholat ya berarti sesat gitu, atau tidak di jalan yang benar. Sehingga kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah dapat hidayah, kita sudah berada di jalan yang benar, tapi kita meminta supaya tetap konsisten dan istiqomah dalam posisi kita itu. Maksudnya itu ya. Mungkin sekian ya, atau ya monggo. Ya, monggo. Al-Fatihah itu kan memang dibaca pada saat sholat. Nah, ini Al-Fatihah yang di luar sholat
apakah ada perintah Rasulullah? Sebab kalau kita di luar sholat itu kan orang-orangnya sering ini apa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah, ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Itu sebetulnya bagaimana? Al-Fatihah. Banyak kegiatan yang Al-Fatihah. Saya ini setiap kali sampai di orang yang meninggal berapa Al-Fatihah. Ini berkali-kali kan. Nah ini ingat saya di rumah. Loh, Al-Fatihah terus sebetulnya Al-Fatihah itu selain pada waktu sholat itu apakah ada perintah Rasulullah? Karena ketidaktahuan saya sehingga ini sudah kan nasional sudah ya toh. Ya ini seperti itu. Ya, tradisi membaca Al-Fatihah ya, setiap memulai aktivitas ya yang baik ya, baik membuka rapat, membuka majelis, mengawali aktivitas apapun. Pokoknya diawali dengan apa? Al-Fatihah. Secara dalil mereka ya, yang pertama Al-Fatihatu 5 quri'at lah. Al-Fatihah itu sesuai dengan niatnya. Tapi hadisnya apa? Dhaif. Yang kedua, Yang kedua, itu tradisi ini dari mana? Secara umum tradisi ini berasal dari Yaman, karena secara umum di Indonesia kita itu mengacunya pada Syafi'i Yaman. Kalau kita di Mesir, Pak, di Mesir itu yang Mesir kan mayoritas Syafi'i. Tapi para syekh ketika mengawali kajian ya nggak ada Al-Fatihah, langsung baca kitab. Artinya sama-sama Syafi'iyah ya, tapi beda gitu. Di sana meskipun banyak yang Syafi'i, tapi ya tidak Al-Fatihah terus. Nah, sehingga Al-Imam As-Sun'ani, Imam Sun'ani itu kan pengikut Zaidiyah, tapi dia hidup di Yaman, Yaman yang utara. Kalau yang Syafi'iyah itu kan Hadramaut, Zabid itu Yaman yang selatan. Itu sudah mengkritik bahwasannya melakukan sesuatu dengan bacaan Al-Fatihah dikada wa kada, baca Al-Fatihah gini-gini, itu dianggap bid'ah di sebulus salam. Artinya tradisi di masa Imam Sun'ani. Imam Sun'ani itu ya sekitar abad 16-an atau 17-an, 16-an mungkin. Itu sudah umum dilakukan oleh penduduk Yaman, tapi tidak ditemukan dalilnya. Atau ada dalil tapi dalilnya dhaif. Tapi kan itu tidak ada anjuran untuk mengawali aktivitas. Itu kan cuma Al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Al-Fatihah itu sesuai dengan yang diniatkan. Tapi kan tidak bicara secara khusus. Yang ada sehingga Majelis Tarjih, Pak, yang Majelis Tarjih 1937 itu sudah memfatwakan tentang ijtima' kumpul dengan diawali dengan Al-Fatihah. Jawabannya ghairu masyru', tidak disyariatkan. Yang ada itu mengawalnya dengan bismillah. Makanya kalau orang Muhammadiyah kan bismillah, karena ada nggak dalilnya? Ada. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka aqta. Aqta itu qalil barakah. Berkatnya apa? Sedikit. Ya, sehingga kalau kita kan di Muhammadiyah bismillah, memulai rapat bismillah ya monggo. Mulai kajian bismillah ya monggo. Karena ada hadisnya tadi. Tapi kalau Al-Fatihah tidak. Ya, apalagi tuh. Nah, itu nanti butuh kajian secara khusus, Pak. Ya. Artinya kalau kita Muhammadiyah kan di Al-Fatihah, Pak. Mungkin yang lainnya kalau kita Muhammadiyah kan bismillah, mohon maaf ya. Kalau yang lainnya Al-Fatihah. Kalau kita pakai bismillah itu memang ada tuntunannya. Oke ya. Tadi kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa apa? Aqta itu. Oke. Tadi sedikit. Yang Rasulullah tadi itu bisa memberi syafaat kepada bukan umatnya Rasulullah, bisa enggak? Bisa.
Itu yang syafaat udma, Pak. Syafaat udma itu syafaat yang besar, itu kan terjadi pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Karena Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat udma. Udma itu maksudnya tidak hanya untuk umatnya, tapi tidak hanya untuk umatnya, tapi untuk seluruh umat. Maka sehingga Nabi Muhammad disanjung oleh semua umat. Al-Quran bilang apa? Asa ayyab asaka rabbuka apa? Maqamam mahmuda. Oke. Mungkin demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Sudah 9:30 ini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, baik yang offline maupun online. Ini dari berbagai macam daerah. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa konsisten ya, mencoba mentradisikan kajian ketarjian dan menjadikan ketarjian itu referensi keagamaan untuk kita yang berada di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Terima kasih. Bu Ida, terima kasih. Bu Ida, terima kasih ini dari Pak Yai Khudori yang tadi menyampaikan pertanyaan yang cukup bagus. Yang lainnya, kemudian Pak Zainal ini juga salam dari Pak Yai Khudori dan Pak Abdurrahman nih, sama-sama cepunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.